sudah kita pelajari, dan sekarang kita lihat kembali bahkan yang sudah kita lihat di pertemuan yang lalu. Yang sudah kita lihat itu adalah isi kitab Taurat dan Yosua. Jadi dari Kejadian sampai dengan Yosua. Yang menjadi pusat perhatian itu kitab Keluaran, khususnya bagian ini, perjanjian. Jadi Keluaran bab 19 sampai dengan 24. Nah, kemudian dalam perjanjian itu yang harus kita ingat, Yahweh memberikan tanah, memberikan perlindungan, dan pemberian tanah itu sudah dilakukan di kitab Yosua. Nah, kemudian yang menjadi kewajiban Israel itu adalah hidup menurut hukum Yahweh. Dan hal yang utama yang mereka harus perhatikan adalah mereka umat Yahweh, mereka harus hidup sebagai umat Yahweh, jangan sampai mereka mengikuti dewa-dewi atau ilah-ilah lain. Ingat perintah, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, kemudian setelah tanah diberikan kepada orang Israel, maka orang Israel tinggal di tanah Tuhan itu, di tanah Yahweh. Nah, yang menjadi persoalan itu kenapa Tuhan mengusir, Tuhan berperang untuk memberikan tanah. Ingat, bukan kita yang harus membawa orang Israel di zaman kuno datang ke Indonesia sekarang lalu menghakimi mereka. Tetapi kita yang harus masuk ke zaman kuno untuk melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh orang Israel, Oh my God, guys, gila ini bagus. dan bagaimana mereka mengalami Allah dalam situasi hidup mereka. Nah, kemudian kitab-kitab sesudah Yosua, khususnya Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja. Sebentar, Bapak Ibu, sebentar. Sebentar. Oh, maaf Bapak Ibu, ada sedikit gangguan. Saya sampaikan ulang ya. Nah, kitab-kitab sesudah Yosua, khususnya Hakim-Hakim, kemudian 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja-Raja, ini menyampaikan kehidupan orang Israel di tanah Kanaan, tapi kehidupan mereka itu diwarnai dengan ketidaksetiaan kepada Yahweh. Sampai akhirnya mereka mengalami pembuangan. Di akhir kitab Raja-Raja itu disampaikan kisah pembuangan. Dan kemudian setelah kembali dari pembuangan, mereka berusaha hidup menurut hukum Tuhan. Itu kita lihat di kitab Esra dan Nehemia. Nah, sekarang kita akan melihat kitab-kitab itu. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka sekarang ini akhir dari kitab Yosua. Jadi akhir dari kitab Yosua. Jadi silahkan ke bab 24 dari kitab Yosua ya.
Lihat ke ayat 13. Yosua 24 ayat 13. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Nah, ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Yahweh. Singkatnya, Yahweh sudah memberikan kepadamu tanah untuk kamu diami, maka wajarnya kamu hidup mengikuti perjanjian dan hanya menyembah Yahweh Allah mereka. Nah, orang Israel menyatakan kesanggupannya, ya, ayat 16, ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Yahweh untuk beribadah kepada ilah lain. Sebab Yahweh Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa-bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri itu dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Yahweh sebab dialah Allah kita. Orang Israel menyatakan kesanggupan untuk setia beribadah hanya kepada Yahweh. Kemudian lihat sekarang ke ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Yahweh sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Yahweh bagi orang Israel. Nah, jadi selama Yosua dan orang-orang yang segenerasi dengan dia itu hidup, orang Israel terjaga. Mereka tetap hidup setia kepada Tuhan. Tetapi situasi berubah. Sekarang silahkan ke kitab Hakim-Hakim ya. Silahkan ke kitab Hakim-Hakim. Lihat ke ke bab 2. Hakim bab 2. Lihat sekarang ke ayat 8. Hakim bab 2 ayat 8. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Yosua meninggal. 10 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, lihat, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, generasi yang lain, yang tidak mengenal Yahweh ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Generasi Yosua habis, muncul generasi yang berikut yang tidak mengenal karya Allah, tidak tahu karya Allah untuk orang Israel. Nah, sekarang lihat Bapak Ibu apa yang terjadi.
Dan yang akan kita lihat sekarang itu adalah pola cerita yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Lihat dulu ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Yahweh Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Yahweh. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada para Baal dan para Astoret. Orang Israel sekarang ya mulai beribadah kepada Baal dan Asyera. Itu adalah dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Baal, ingat, ini adalah dewa langit yang diyakini menurunkan hujan, menahan hujan. Asyera, Astoret, Astarte itu sama ya. Ini adalah dewi yang diyakini memberi kesuburan. Orang Israel kan beralih ya dari kehidupan padang gurun sebagai gembala pengembara, lalu pindah masuk ke Kanaan, mereka harus menetap sebagai petani. Mereka belajar bertani dari orang Kanaan, belajar tanaman apa yang cocok, bagaimana mengolah tanah. Nah, dalam pertanian mereka memerlukan kesuburan. Yang diyakini memberikan kesuburan adalah Dewi Asyera. Orang Israel pun berdoa menyembah Dewi Asyera. Ketika mereka bercocok tanam, mereka memerlukan air dari hujan. Kalau hujan tidak turun, orang Kanaan berkata, itu Dewa Baal menahan hujan. Supaya Baal mau menurunkan hujan, maka harus diberi persembahan. Orang Israel pun belajar menyembah Dewa Baal. Nah, sekarang ini untuk Tuhan sesuatu tindakan yang menyakitkan. Yahweh yang membawa mereka keluar dari Mesir, memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Tapi setelah mereka masuk Kanaan, mereka meninggalkan Yahweh dan sekarang menyembah dewa-dewi Kanaan karena alasan pertanian ini tadi. Lihat lagi, demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada para Baal dan para Astoret. 14. Ini jadi ayat 11 sampai 13 ini poin pertama. Poin yang kedua ayat 14 sampai dengan 15. Mereka sudah meninggalkan meninggalkan Yahweh, meninggalkan Yahweh, beribadah kepada Baal. Nah, poin yang kedua, bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka pada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Yahweh marah, menghukum mereka, dan kemudian menyerahkan mereka ke tangan musuh. Nah, sesudah itu, poin yang ketiga, ayat 16. Yahweh membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Hukuman Yahweh, ya, menyerahkan mereka ke tangan musuh, membuat orang Israel menderita. Kemudian mereka berteriak minta tolong, Yahweh memberikan kepada mereka hakim yang bertindak sebagai penyelamat. Penyelamat inilah yang memimpin orang Israel untuk mengalahkan perampok bangsa-bangsa yang menindas mereka. Nah, kemudian ayat 17. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzina dan mengikuti ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera
menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Kemudian sekarang jadi situasinya seperti itu. Poin yang ini tadi yang keempat ya, Tuhan membangkitkan hakim. Itu poin yang ketiga. Sekarang lihat poin yang keempat ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Ini poin yang keempat. Ulang lagi ya. Ini zaman para hakim isinya kayak gini ceritanya. Orang Israel menyembah Baal dan Asyera, dewa-dewi Kanaan kan. Yahweh menghukum mereka dengan menyerahkan mereka ke tangan musuh. Dah, orang Israel menderita. Kemudian sesudah itu Yahweh membangkitkan hakim untuk menyelamatkan mereka. Berikutnya, hakim itu mati, orang Israel kembali menyembah dewa-dewi Kanaan. Begitu yang terjadi seterusnya. Coba lihat sekarang untuk contoh ya. Bapak Ibu lihat ke Hakim bab 3. Lihat Hakim-Hakim bab 3. Mulai dari ayat 7. Hakim bab 3 mulai dari ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Yahweh Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan Asyera. Ya, ayat 8. Lalu bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka pada Kushan Risataim Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Risataim 8 tahun lamanya. Oh, Yahweh marah, menyerahkan orang Israel kepada Kushan Risataim. Orang Israel menderita. Lalu lihat dalam penderitaannya ayat 9. Berserulah orang Israel kepada Yahweh. Terus Yahweh membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, namanya Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Yahweh menyerahkan Kushan Risataim Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan mereka. Hakim datang, orang Israel selamat. Lihat ayat 11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh, ayat 12. Lalu Eglon, Raja Moab diberi kuasa atas orang Israel, sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Begitu ceritanya Bapak Ibu. Kalau membaca kitab Hakim-Hakim begitu. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim ini, Bapak Ibu coba lihat ya, itu ada 12 hakim. Tapi dari 12, itu yang diceritakan hanya 6. Coba lihat sekarang, bab 3 ayat 7 tadi kan Otniel ya. Kemudian ayat 12, itu ada Ehud. Kemudian, Bapak Ibu pernah mendengar nama Ehud Barak apa enggak? Nah, itu namanya dari sini. Ada Ehud. Ini ada ceritanya. Tapi coba lihat ayat 31. 3:31. Ini ada hakim yang nggak diceritakan yang disebut. Namanya Samgar. Terus bab 4. Ini ada hakim perempuan namanya Deborah. Dia dibantu oleh... Pelan-pelan. Hmm? Jangan dicatat. Ingat ya Bu ya. Jangan dicatat. Dibuka saja teks. Atau gini. Bapak Ibu apakah memerlukan buku? Saya punya buku untuk belajar pengantar perjanjian lama dan saya bisa kirim kalau diperlukan.
Jadi maksud saya Bapak Ibu buka Alkitabnya, jangan ditulis. Pasti kerepotan nulis karena memang ini bukan untuk ditulis kok. Ya Ya, kalau suruh ditanya beberapa hakim yang disebut sih mana-mana gitu masa nggak ditulis. nggak usah ditulis. Ini kita sedang menelusuri satu-satu. Ini kita sedang telusuri satu-satu kan. Coba, Ibu nanti nggak usah tulis, coba nanti akan lihat. Tapi kuncinya adalah Ibu buka, habis itu Ibu akan tahu. Coba ya kalau nggak percaya. Masih panas ini. Nah, nanti saya dikte, nanti Ibu nggak buka Alkitab. Yang penting buka Alkitabnya. Coba sekarang ayat 31. Ada Samgar kan? Nggak ada Ayat ceritanya, hanya 34. disebut. Lalu kalau Deborah dan Barak, panjang ceritanya. Bab 4, bab 5 itu Deborah dan Barak. Nama hakimnya Deborah, dia punya panglima namanya Barak. Kemudian sekarang ke bab 6. Ada siapa di situ? Gideon. Ada Gideon. Gideon ini ceritanya panjang. Coba bab 6, bab 7, bab 8. Itu masih Gideon. Bab 9 ini juga masih Gideon. Tapi anak Gideon yang bernama Abimelekh. Nah, jadi cerita tentang Gideon, lihat, jauh lebih panjang daripada cerita Otniel tadi. Kemudian setelah itu lihat bab 10. Lihat bab 10 ya. Ayat 1, ada siapa di situ? Ola. Ada Tola. Setelah Tola, ayat 3, Ya, Ir. ada Yair. Enggak ada ceritanya, cuman begitu saja. Jadi di awal tadi kita ketemu yang enggak ada ceritanya ada Otniel. Samgar, Tola, Yair. Sedangkan yang ada ceritanya itu ada Otniel, ada Ehud, terus ada Gideon. Belum selesai. Dari bab 10 ayat 6, atau Bapak Ibu lihat aja ayat 11 ya, bab 11 ya, supaya gampang. Kita ketemu ada nama hakim yang lain, namanya Yefta. Ketemu? Iya. Ya, ada ceritanya ini. Bab 11, kemudian sampai dengan bab 12 ayat 7. Ini loh yang janji bernasar kepada Tuhan, kalau aku menang perang, yang keluar dari rumahku untuk menyambut aku, nah itu untuk Tuhan. Ternyata tuh mereka Yefta menang perang, pulang yang menyambut dia Anaknya. anak Anak perempuannya. perempuan. Nah, ceritanya ada di sini. Setelah Yefta, lihat bab 12 ayat 8, ada Ebzan. Ya, setelah Ebzan itu ada Elon dan Abdon. Ya, kemudian yang paling terkenal di antara para hakim, tapi orang nggak menyangka dia itu hakim, bab 13, Simpson. Simpson. Ceritanya panjang ini, 13, Simpson. 14, 15, 16. Mau diurutkan lagi, coba sekarang. Hakim yang tidak ada ceritanya. Kita ketemu Samgar, Tola. Tinggal buka kan? Nggak usah, tinggal buka yang ada di Alkitab kan? Yair. Yair. Kemudian lompat ke bab 12, Ebzan, Elon, Abdon, gitu kan. Nama-namanya baru untuk yang baru belajar kitab hakim. Maka nanti kitab hakimnya yang dibuka. Buka kitab hakimnya lalu lihat lagi. Yang ada ceritanya. Siapa tadi? Mulai dari Otniel. Kemudian setelah Otniel ada Ehud. Deborah. Setelah Ehud ada Deborah. Setelah Deborah ada Gideon. Gideon. Setelah Gideon ada Yefta. Terus terakhir ada Simpson. Simpson. Simpson.
Nah, kalau membaca pola dalam kitab Hakim-Hakim, itu mulainya kan dengan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah Kanaan. Terus Yahweh murka, menghukum mereka. Setelah itu Yahweh mengirim penyelamat. Orang Israel hidup tenang sesudahnya. Itu artinya Bapak Ibu, 12 kali orang Israel berlaku jahat kepada Tuhan, tapi 12 kali juga Yahweh menolong mereka. 12 kali orang Israel berkhianat kepada Tuhan, 12 kali juga Yahweh menolong mereka. Orang Israel tidak setia kepada perjanjian Sinai, ya, akulah Yahweh Allahmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu dilanggar habis oleh orang Israel di zaman para hakim 12 kali. Tapi Yahweh tetap setia. Kamu umatku, aku menghukum kamu karena bersalah, tapi aku tetap menyelamatkan kamu. Kalau Bapak Ibu mau dikhianati sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Satu kali aja. Satu kali aja nggak mau, apalagi 7 kali. Satu kali aja lukanya nggak hilang-hilang. Ya. Nah, sekarang begini. Karena alasan politik dan pertahanan, orang Israel minta raja. Kenapa? Di zaman para hakim ini, Bapak Ibu, kalau orang Israel diganggu oleh bangsa lain, lalu hakim muncul untuk membebaskan, menyelamatkan orang Israel, para hakim itu hanya mengerahkan orang Israel. Tidak ada pasukan, tidak ada prajurit yang siap sedia berperang. Sekarang Bapak Ibu silakan membayangkan begini. Di zaman Deborah, itu ya, Barak maju. Musuh itu datang dengan kereta, dengan senjata, dengan seragam pasukan. Wah, ini secara psikologis sudah bisa mengalahkan orang Israel. Bayangkan orang Israel itu pakai baju seadanya, bukan baju perang. Mereka membawa perlengkapan senjata tajam yang biasa mereka gunakan untuk bertani. Lalu di hadapan mereka, prajurit berseragam, senjatanya juga seragam. Di belakang mereka ada panglima. Wah, itu kan sudah bisa menggetarkan orang Israel. Memang orang Israel menang, tetapi kemudian enak ya kalau berperang situasinya kayak gitu. Enak ya kalau kita punya raja. Nah, ketika negeri itu, ketika orang Israel dipimpin oleh Samuel, bisa disebut sebagai hakim terakhir ya, orang Israel datang kepada Samuel dan minta supaya diberi raja. Silahkan Bapak Ibu, sekarang kita pindah ke 1 Samuel. Di bagian awal Bapak Ibu kita dikenalkan dengan tokoh Samuel. Kelahirannya, panggilannya, perannya dalam peperangan gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke bab 8. Narkoba, Pak. Kenapa? Loh, Lah, saya sudah bicara pelan-pelan loh ya. ya Masa cari nggak baca dulu kalau saya Pak pelan? Samuel. Kenapa? Cari dulu Samuelnya. Nah, kan urut. Setelah Iya, Hakim, tapi kan Rut, terus Samuel. Nah, itu kan pelajaran pertama dulu, Bu. Ini bicaranya urut kok saya. Jadi nggak bolak-balik kan? Iya kan? Ya, ya. Nah, ini sekarang 1 Samuel bab 8. Saya hanya menyebut tadi bagian awal kitab Samuel itu berisi kisah hidup Samuel, lahirnya, panggilannya, keterlibatannya dalam perang, begitu saya hanya bilang begitu. Di bab 8
ini orang Israel datang kepada Samuel. Samuel itu hakim terakhir. Lihat, kalau mau lihat hakim terakhirnya itu bab 7 ayat 15. Tinggal beberapa ayat sebelumnya kan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Sekarang Samuel sudah tua. Bab 8 ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Perhatikan, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ya. Kemudian lihat ayat 19 dan 20. Samuel itu memberi peringatan, kalau kamu punya raja, nanti berarti kamu harus membiayai hidup raja dan aparatnya ya. Ayat 19, bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami." Alasannya satu, kami akan sama seperti segala bangsa lain. Dua, raja kami akan menghakimi kami. Dan tiga, raja kami akan memimpin kami dalam perang. Jelas? Orang Israel minta raja supaya menjadi keren seperti kerajaan bangsa-bangsa lain. Kan keren kalau ada raja. Kalau perang, ya raja yang akan memimpin. Satu lagi, di zaman para hakim, hakim itu muncul hanya ketika Tuhan membangkitkan. Kalau Tuhan tidak membangkitkan, enggak akan ada hakim. Sedangkan kalau raja, akan selalu ada raja. Karena apa? Sekarang ada raja. Setelah raja mati, dia akan digantikan oleh anaknya. Digantikan oleh cucunya, begitu seterusnya. Jadi akan tetap ada pemimpin. Dan raja itu punya pasukan. Mereka bisa bertahan kalau menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian ada seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Lihat bab 9. Itu ada seorang orang Benyamin ya. Lihat ayat 2. Ini bule ini pasti suka ini. Ada apa Ibu di situ, Bu? Oh, belum nemu. Orang muda tampan maksudnya. Nah, gitu. Masa nggak senang sama anak muda tampan ya, Bu ya? Begini, Tuwek. Mesti gunanya apa, Pak? loh, memang nggak senang ngelihat yang tampan. Iya, senang. Iya, udah begitu doang. Saya nggak ngomong yang lain. Nah, lalu ya, gini, kalau Bapak Ibu membaca kisah-kisah di Alkitab, termasuk melihat kisah Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya, orang pilihan Allah itu akan ditunjukkan keunggulannya secara fisik. Ini saya ngomong Alkitab, bukan ngomong yang lain. Ya, Saul yang dipilih oleh Allah itu cakep. Daud cakep. Musa dari lahir udah cakep. Kalau memperhatikan Saul, lihat dia paling tinggi di antara orang Israel. Kebayang Bapak Ibu, lihat Tuhan Yesus. Tinggi, besar, tampan. Ini kalau saya tidak bicara sekali lagi, saya tidak bicara lain ya. Saya bicara apa yang ada di Alkitab, bicara tentang orang yang dipilih oleh Allah. Termasuk para imam itu kalau yang cacat tidak boleh menjalankan tugas mereka.
Misalnya imam yang badannya tidak proporsional, kakinya terlalu panjang atau terlalu pendek, itu nggak boleh menjalankan peran. Sekali lagi, ini nggak ada di dunia kita sekarang, tidak ada di dalam gereja Katolik yang seperti itu. Tapi kalau masuk di dunia Perjanjian Lama, ya Bapak Ibu akan menemukan yang seperti itu. Nah, Saul, lihat, anak dari Kis, orang Benyamin, penampilannya meyakinkan. Nah, bab 10 ayat 1. Bab 10 ayat 1 ya. Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Yahweh, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya di sekitarnya. Lihat Bapak Ibu, kalimat yang diucapkan di ayat 1 ini. Tuhan telah mengangkat engkau menjadi raja atas umatnya. Jadi yang punya umat siapa? Yahweh. Tuhan. Raja itu diangkat untuk tugas. Tugasnya apa? Memerintah umat Yahweh, menyelamatkan mereka dari tangan musuh-musuhnya. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan di sini, kalau mendengar kata diurapi menjadi raja, itu artinya mendapatkan tugas, memerintah, dan menyelamatkan. Jadi jangan membayangkan nomor satu kalau mendengar raja di Alkitab, itu ada tahta, terus ada permaisuri. Kita tidak menemukan tekanan pada tahta dan permaisuri itu kalau membaca Alkitab. Yang diurapi oleh Allah itu diberi tugas untuk memerintah umat Allah dan menyelamatkan mereka. Tapi kemudian terjadi raja ini tidak taat kepada Tuhan. Jadi Saul tidak taat kepada Tuhan. Lihat sekarang bab 13. 1 Samuel 13. Saul ini tidak taat. Kalau melihat ceritanya, mungkin juga Bapak Ibu tidak akan menyalahkan Saul. Tetapi tindakan Saul dianggap tidak taat. Kenapa? Raja itu tidak punya kewenangan untuk membakar kurban. Tapi Saul karena dalam situasi yang sulit, mungkin juga terpaksa gitu ya, mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kemudian lihat sekarang ke bab 13 ayat 14. Karena Saul sudah berlaku tidak taat, Tuhan berkata di ayat 14, kerajaanmu tidak akan tetap. Yahweh telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Yahweh telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yahweh kepadamu. Itu ketidaktaatan yang pertama. Ketidaktaatan yang kedua, bab 15. Bab 15. 1 Samuel bab 15 ya. Ini Berarti yang juga pertama 1 Samuel 14 ya Pak ya. berapa? 13. 13. 13 yang saya baca ayat 14. Nah, di bab 15 ini juga kalau kita bawa Saul ke Jakarta lalu kita adili, ya Bapak Ibu semua akan mengatakan Saul nggak salah, itu malahan. Kenapa?
lihat Bapak Ibu bab 15 ayat 3. Bab 15 ayat 3. Yahweh memberi perintah kepada Saul untuk mengalahkan orang Amalek, menumpasnya, dan ini seringkali dipandang sebagai perintah yang kejam. Tapi balik lagi, perang itu hal yang biasa terjadi di zaman kuno. Orang Israel mengalami Tuhan di masa seperti ini. Nah, kemudian lihat, mengapa Tuhan memerintahkan yang seperti itu? Ayat 2. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek ketika orang Israel, yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ambil contoh ini ya. Orang Israel waktu itu baru masuk gurun, keluar dari Mesir, masuk gurun. Pendatang baru di gurun. Dan yang ikut bukan hanya anak-anak muda, orang-orang muda, tapi opa, oma, sebaliknya anak-anak kecil juga ikut. Orang Amalek datang untuk ngerampok mereka. Kalau satu kelompok niatnya ngerampok, membawa kakeknya ikut ngerampok apa enggak? Membawa anak-anak kecilnya untuk ngerampok apa enggak? Enggak. Orang-orang dewasa, laki-laki biasa berperang, bawa senjata, mendatangi orang Israel. Terus orang Israel harus gimana? Diam saja, nggak usah berperang. Kalau tidak berperang, apa yang bisa terjadi? Yang ngelawan dibunuh, orang-orang tua dibiarkan mati, yang masih muda akan dijual sebagai budak. Habis mereka. Karena itu Tuhan memerintahkan supaya Yosua mimpin perang, sedangkan Musa perang. Yosua perang, Musa berdoa. Ini kisah di kitab Keluaran. Nah, Tuhan ya, Allah orang Israel sakit hati melihat umatnya hampir dihabisi oleh orang Amalek. Saya pakai contoh ekstrim ya. Saya pakai contoh ekstrim. Kalau ada orang tua punya anak, anaknya itu masih kecil, terus anaknya itu dibunuh orang lain gitu, bapak ibunya akan gimana? Perasaannya, saya ngomong perasaan dulu. Dendam. Hah? Marah. Marah. Campuran antara sedih, marah, terus kalau bicara tindakannya, orang tua yang anaknya dibunuh akan berbuat apa? Balas. Bisa jadi akan balas. Balas. Kalau berani, kalau nggak berani, lapor polisi. Dan tidak satupun yang akan mengatakan, oh ini orang tua kejam karena membalas. Nggak akan mengatakan begitu. Malah kita akan menilai yang sebaliknya. Anaknya dibunuh kok bapaknya malah pesta. Anaknya dibunuh kok bapaknya malah mengatakan, ya udah kalau memang udah waktunya mati ya udah biarin. Pasti kalau ngomongnya begitu malah akan dianggap aneh. Yahweh itu Allah Israel. Israel nyaris dihabisi oleh orang Amalek. Dan Tuhan sakit hati terhadap orang Amalek. Di zaman Saul ini, Tuhan mau melakukan perang. Karena Tuhan yang berperang, Bapak Ibu, maka tawanan, jarahan, semua untuk Tuhan. Kesalahan Saul adalah menganggap perang ini perang biasa, membawa pulang jarahan, membawa pulang tawanan. Ini salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ini perangku. Karena ini perangku, tawanan milikku, jarahan milikku. Jarahan harus dikumpulkan
untuk perbendaharaan di rumah Tuhan, tawanan harus diserahkan kepada Tuhan. Caranya, ia disembelih, dibakar. Seperti orang membakar korban binatang. Balik lagi, ingat ya, berulang saya sampaikan. Ini cara kuno, jangan sampai cerita ini dibawa ke sini sekarang, lalu dihakimi. Nggak ketemu, nggak cocok. Tapi masih ada yang cocok. Saya sebut contoh tadi. Ketika seorang anak dibunuh, orang tuanya akan sedih, marah. Perasaan yang sama ada dalam diri Yahweh. Cuma bedanya dulu nggak ada polisi. Juga nggak ada polisi antar bangsa. Maka yang dilakukan Tuhan adalah perang ini tadi. Nah, sekarang masih di bab 15. Lihat ayat 22. Ini Samuel bicara. Apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti pada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23, kalimat terakhir. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi, Tuhan lain, menolak Saul karena tidak taat. Ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita lihat di bab 16. Mulailah kisah tentang Daud. Lihat di bab 16. Daud diurapi menjadi raja. Tapi tidak langsung duduk di tahta. Setelah diurapi, Daud menjadi prajurit. Pangkatnya cepat sekali naik. Sehingga orang Israel kagum kepada Daud. Dan Saul khawatir Daud akan menggantikan dia menjadi raja. Kita beralih sekarang ke 1 Samuel bab 18. Daud ketika ditugas di militer, itu kalau diberi tugas, menang terus. Kalau diberi kepercayaan untuk menjalankan satu misi, berhasil terus. Orang-orang Israel kagum kepada kepada Daud. Lihat ayat 7. 18 ayat 7 ya. Ini para perempuan nyanyi, nari menyambut Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Keren kan? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud lebih keren karena ia mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh. Lihat ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu mendengki Daud. Dan kedengkian Daud itu diungkapkan secara real. Berulang kali dengan macam-macam cara, ya, Saul berusaha membunuh Daud. Nah, sekarang
Untuk contoh usaha untuk membunuh Daud ya. Sekarang silahkan masih di bab ini saja. Ayat 10 yang sederhana. Tunggu dulu. Keesokan harinya roh jahat yang dari Allah itu berkuasa atas Saul. Kemudian sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Daud kemudian harus melarikan diri dan Saul tetap mengejarnya dan ingin membunuh Daud. Bapak Ibu ada misalnya di bab 24 dan 26 nggak usah dibuka. Itu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Saul nggak tanggung-tanggung mengerahkan 3.000 orang untuk nyari Daud, tapi nggak bisa. Sampai kemudian di akhir kitab 1 Samuel bab 31, Saul tewas, Saul gugur dalam peperangan. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Pak Ferry silahkan kalau ada yang bertanya, dan kalau bertanya silahkan nyalakan kamera dan berbicara. Ya, silahkan. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan jika ada yang ingin diperjelas lagi, silakan langsung menyalakan kameranya dan berbicara. Di kolom chat juga tidak ada. Pak Ferry, saya boleh bertanya, Pak? Silakan Pak, dinyalakan kameranya. Ya, udah, Pak. Oh ya, Eh, Pak Seto, bisa bantu sedikit mungkin menjelaskan kalimat roh yang menyusahkan dari Allah ini, Pak? Em, Gini Pak, kalau kita membaca perjanjian lama, itu tuh nggak ada kekuatan, apa menyebutnya ya, kekuatan di luar Allah. Jadi kalau sekarang, untuk perbandingan ya, kalau sekarang atau di zaman Oh, perjanjian baru, ada Allah, kemudian sebagai lawan Allah itu ada iblis, gitu kan ya. Tetapi kalau kita membaca perjanjian lama, kita menemukan semua yang ada di dunia ini, apapun yang terjadi, khususnya kepada orang Israel, itu semua ada di bawah kuasa Allah. Untuk contoh dulu ya, Bapak Ibu tolong ke kitab Keluaran. Untuk contoh, silahkan ke kitab Keluaran. Bisa jadi kita nggak terima, tetapi ini yang tertulis. Keluaran bab 4. Keluaran 4, lihat ke ayat 11. Apa yang dikatakan di situ? Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Jadi siapa yang membuat orang tuli? Siapa yang membuat orang bisu? Siapa yang membuat orang buta? Ya, Tuhan. Tuhan. Nah, Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, tolong jangan menghakimi teks ini dengan sudut pandang kita sekarang, tapi Bapak Ibu masuklah ke zaman kuno. Di zaman kuno tidak ada yang lain yang berkuasa daripada Tuhan. Nah, termasuk yang kemudian kita lihat sekarang ini, di luar manusia itu ada roh, ya. Nah, keberadaan roh-roh yang mengganggu atau yang baik itu semua datangnya dari Tuhan.
Jadi ada yang di antara roh-roh itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan. Nah, sekarang untuk contohnya lebih lebih jelas lagi ya. Silahkan membuka Mazmur. Mazmur, sebentar. Mazmur 82. Mazmur 82. Sudah ketemu? Allah berdiri dalam sidang ilahi dan di antara para ilah ia menghakimi. Nah, perhatikan ucapan di ayat 2. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Jadi para ilah dihakimi oleh Allah karena berbuat lalim. Nah, saya hanya memberi contoh. Lihat Bapak Ibu, ada ilah-ilah yang baik, ada yang enggak baik. Ada roh-roh yang baik, ada roh-roh yang jahat. Tetapi itu semua di Perjanjian Lama tidak dilihat sebagai lawan Allah, tetapi ada di bawah kuasa Allah. Sekarang kita ke pertanyaan Bapak, coba lihat ke bab 16 dan 17 ya. 1 Samuel mulainya begini. 1 Samuel bab 10. Bapak Ibu yang lain silahkan tolong ke 1 Samuel bab 10 pas pengurapan Saul tadi. Ya. Kan di ayat 10 ayat 1. Lalu kalimat di ayat 1. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Yahweh dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja. Apa tandanya? Coba lihat ke ayat 6. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Tanda bahwa Saul diurapi oleh Allah itu adalah roh Tuhan berkuasa atas Saul. Dah. Kemudian sekarang baru lihat yang di bab 16. Di bab 16, ingat tadi ya, Saul sudah ditolak dan kemudian Daud diurapi. Lihat ayat 13, 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Jadi, ketika Saul diurapi, roh Tuhan menguasai Saul. Ketika Saul ditolak, roh Tuhan mengundurkan diri dari Saul dan pindah kepada Daud yang diurapi. Setelah itu, Saul diganggu oleh roh yang jahat, roh yang menyusahkan. Begitu membacanya, Pak. Jadi sama sekali nggak bisa Bapak bandingkan dengan roh jahat yang kita pikirkan sekarang ya. Nah itu hal yang harus diperhatikan. Ya, terima kasih Pak Seto Ya. karena saya memang mencari-cari ini bahkan di apa ini di tafsir juga nggak nemu. Untung Pak Seto bisa menjelaskan Pak. Terima Oh kasih. ya, terima kasih, Pak. Baik, Begitu membacanya. Jadi kita masuk ke dunia perjanjian lama lalu nikmati apa yang ada di perjanjian lama. Begitu, Pak. Ya, yang lain.
Pak Ferry masih ada, silahkan. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu pertanyaan lagi atau Mungkin bukan penjelasan? pertanyaan, Pak Seto, eh, bahwa apa namanya dari eh, proses proses eh, perjanjian Sinai, kemudian lari ke Yosua dan teman-teman yang masuk ke apa namanya ke kota itu dan seterusnya sampai ada hakim-hakim lalu ke raja-raja. Jadi kalau kita telusuri ceritanya itu secara evolusi gitu, nggak serta merta muncul hakim-hakim ataupun raja gitu. Em, itu yang saya rasakan. Lalu penyertaan Allah itu ya senantiasa selalu ada gitu, berupa dia berupa Allah Bapa sendiri ataupun dalam bentuk Roh Kudus ya. Jadi membaca perjanjian lama menarik sekali dengan apa namanya pengantar dari Pasetus yang mengajarkan kita. Terima kasih ya Pak. Ya, ini sebenarnya Hmm. hal yang baru, apa ya, saya katakan, saya formulasikan gitu ya. Mungkin orang lain sudah membuatnya dan seterusnya, tetapi bagi saya ini kayaknya begini dah yang harus saya sampaikan, yang bisa membantu untuk memahami isi perjanjian lama. Jadi kalau yang seperti ini semua, saya berani katakan sudah ada di kepala saya. Tetapi formulasinya seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya buat saya ini juga baru. Jadi bagaimana cara supaya ya kita itu bisa mengerti garis besar atau secara menyeluruh perjanjian lama, sehingga ketemu proses, ketemu perkembangan, ketemu dengan sejarah yang seperti yang saya sampaikan ini. Dan pada prinsipnya sejarah di dalam Alkitab itu adalah sejarah hidup umat Allah. Relasi antara Yahweh dengan umat Israel. Itu yang harus kita lihat. Ya, begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Seto. Artinya kita diyakinkan bahwa peranan Tuhan itu senantiasa ada pada zaman masa kini juga gitu. Tapi kita bisa pelajari bagaimana Tuhan bekerja pada diri kita dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ini sangat menarik sekali. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya, sama-sama. Apakah masih ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita lanjut? Ada Bapak Ibu pertanyaannya? Atau ada yang ingin dimintakan penjelasan lebih lanjut? Ya, selamat malam Pak Seto. Mohon tanya Pak Seto. Eh, bangsa Israel kan suku-sukunya ada 12 dari sejak semula. Nah, kalau sampai eh, di perjanjian lama itu masih lengkap semua sukunya 12 suku itu ya Pak Seto. Baru nanti habis ini kita lihat, Pak ya. Oh, oke. Iya, Habis ini makasih. kita lihat nyinggung tentang 12 suku ini. Ya, jadi ini jawabannya 1 jam, Pak. Karena kita lihat sejarah, kita lihat kisahnya lebih lanjut dan Bapak akan menemukan itu. Ya, terima kasih Pak Seto. Oke, kalau begitu udah. Baik. Ya, Jadi kita dilanjut lanjut Pak Pak Seto. Ferry ya. Iya, Pak Seto silakan. Em, Kalau kita membaca ini kisah selanjutnya ya, praktis 2 Samuel itu Daud semua isinya. Jadi kisah Daud, kalau kita mau baca lengkap ya, itu mulai diurapi di 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel sampai 1 Raja-Raja, itu isinya Daud semua. Jadi Daud diceritakan secara panjang lebar. Nah, sekarang kita ini Saul sudah gugur ya. Kemudian sekarang kita ke 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel silahkan ke bab 2. 2 Samuel bab 2.
Bapak Ibu masih ingat peta kerajaan Israel dan Yehuda? Yehuda di selatan, Israel di utara, itu masih ingat? Iya. Ya. Ya, ingat. Nah, Saul itu berkuasanya di utara dan selatan di seluruh Israel, ya, di seluruh wilayah. Setelah Saul meninggal, anaknya yang bernama Isboset itu hanya berkuasa di utara. Di wilayah selatan, Yehuda, ini ada suku Yehuda, suku yang kuat ya. Lihat bab 2, 2 Samuel bab 2. Mula-mula Daud itu menjadi raja hanya atas orang Yehuda. Orang-orang yang sesuku dengan dia. Jadi Daud mulanya hanya menjadi raja Yehuda. Tetapi kemudian ada perselisihan antara ini anak Saul dengan panglimanya. Lalu wilayah utara jadi kacau. Dalam kekacauan itu, Bapak Ibu, lihat ya, bab 4. Bab 4. Isboset, itu anak Saul, dibunuh. Lalu sekarang pindah ke bab 5. Orang dari utara ya datang kepada Daud dan minta supaya Daud juga menjadi raja atas mereka. Lihat di bab 5 ayat 1. Lalu datanglah segala suku Israel, ini suku-suku utara, kepada Daud di Hebron, ketahuilah kami ini darah dagingmu, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkau harus menggembalakan umatku. Engkaulah yang akan menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Hal penting yang kemudian dilakukan Daud, Bapak Ibu, lihat perikop selanjutnya. Daud merebut kota Yerusalem. Dan kemudian memindahkan ibu kota. Tadinya di Hebron, pindah ke Yerusalem. Nah, setelah itu Bapak Ibu, cerita panjang lebar tentang Daud. Yang pada prinsipnya kita menemukan Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Dan Daud setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Daud menjadi raja yang ideal bagi orang Israel. Sesudah itu Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ini untuk keperluan belajar sendiri, silahkan Bapak Ibu membaca. Jadi apa ya, saya hanya memberikan ini kalau membaca sebenarnya ceritanya begini loh, gitu ya. Sampai di akhir 2 Samuel ini ceritanya mengenai Daud dan keluarganya. Daud dan keluarganya. Begini, kalau urusan negara, urusan perang, Daud jagoan. Tapi kalau urusan keluarga, Daud lemah. Itu maksud. Kalau Bapak Ibu baca teks ceritanya. Anaknya ini memperkosa saudara tiri, saudara beda ibu, satu bapak, ya Daud itu membunuh. Dan ya itu yang terjadi. Jadi ada sisi gelapnya gitu ya. Tapi yang seringkali dianggap paling gelap, Daud mengambil Batsheba. Tetapi kemudian kalau dilihat secara menyeluruh tentang ya kesetiaan kepada Tuhan, Daud tetap yang utama dari antara para raja. Kemudian di kita pindah, sudah pindah ke satu raja-raja. Kita ke satu raja-raja sekarang. Jadi seluruh 2 Samuel itu kisah tentang Daud.
Daud menjadi raja atas Yehuda, menjadi raja atas seluruh Israel. Dia membawa orang Israel hidup dalam kejayaan, tetapi dalam keluarganya Daud mengalami berbagai kesulitan. Nah, begitu yang terjadi. Ada anaknya, ada anak memperkosa saudara, beda beda ibu, kemudian kakak dari anak perempuan yang diperkosa itu membunuh si pemerkosa. Ada anak yang berontak kepada Daud, itu Absalom, pemberontakannya dahsyat sampai Daud harus meninggalkan Yerusalem. Tapi hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu, tidak kemudian membuat Daud dipandang rendah. Tetap di mata Tuhan, itu ya, Daud adalah orang yang disertai, orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada gagalnya, ada sisi gelapnya, sudah saya sebut tadi. Nah, kemudian ada di kita ke satu raja-raja di bab 1. Salomo itu bukan anak tertua yang biasanya punya hak jadi raja ya. Yang harusnya menjadi raja menurut hitungan kebiasaan kerajaan itulah Adonia. Nah, jadi harusnya Adonia yang jadi raja. Tapi karena persekongkolan gitu ya antara Batsheba dengan Nabi Nathan, Salomo jadi raja. Dan Bapak Ibu jangan kaget kalau berbicara tentang dalam kerajaan ya, dalam keraton, dalam istana, dalam kerajaan. Untuk urusan kekuasaan, lawan dari para calon raja itu siapa? Dalam sistem kerajaan, bukan demokrasi. Dalam sistem kerajaan, biarpun kerajaannya itu tenang, tidak ada pemberontakan gitu, musuh calon raja itu siapa? Yang potensial jadi musuh calon raja. Istrinya. Orang-orang dekat, saudara-saudara. Jadi kalau ada satu orang diangkat menjadi raja, lalu ada saudaranya tidak terima, itu bisa jadi masalah. Jadi jangan kaget ketika ketemu perebutan tahta. Oh, ini orang kayak gini kok dipilih oleh Tuhan. Nah, kemudian Salomo, bab 3 sekarang Bapak Ibu. Bab 3, kita menemukan Salomo itu jadi raja yang paling bijaksana. Ya, di memori Bapak Ibu, di memori ini ya, yang senang nyanyi, ya, Bapak Ibu bisa mengingat berapa syair lagu yang, jadi Bapak Ibu kalau yang paling senang nyanyi gitu ya, Bapak Ibu bisa nggak nyanyi terus-menerus 500 lagu gitu. Saya tidak bicara tentang kemampuan bernafas dan bersuara, tapi kemampuan mengingat syair. Enggak. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong ke bab 4 ayat 32. Tiga ribu amsal. 3.000 amsal. Belum selesai, kita ngomong lagu. Lanjut Nyanyinya ada 1005. 1.005. Amsalnya 3.000, lagunya 1.005. Saya bikin syair lagu hanya beberapa lagu. Syairnya aja saya nggak bisa ngingat. Ini 1.005 lagu yang dia buat. Amsal yang dia buat 3.000. Daud pandai berperang. Salomo tidak pandai berperang, tapi dia adalah raja yang bijaksana. Di masa pemerintahan dua raja ini, Daud dan Salomo, ya Israel bisa dikatakan mengalami masa kejayaan.
Satu hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Salomo adalah membangun bait Allah. Lihat bab 5. Bab 5 ada persiapan untuk mendirikan bait suci. Bab 6 Salomo mendirikan bait suci. Bab 7 ayat 13, lihat ini pembuatan perlengkapan perkakas untuk ibadah di bait suci. Bab 8 itu pentahbisan bait suci. Ya, keren Salomo melakukan pekerjaan raksasa. Jadi membangun bait Allah yang bisa dikatakan ya megah. Itu ibaratnya Salomo membangun bait Allah tanpa bantuan donatur ya. Karena dia raja dan kerajaannya sedang dalam masa kejayaan. Uang melimpah, uang yang dalam jumlah yang sangat banyak bisa digunakan untuk membangun bait Allah ini. Kayu-kayunya impor dari Lebanon, kayu aras. Perlengkapan banyak yang dibuat dari emas. Jadi dia bijaksana, dia membangun bait suci. Tetapi di masa tuanya, Salomo menghadapi situasi yang berbeda. Bab 11. 1 Raja, bab 11. Nyembahan berhala. Adapun sang Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Ya, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Kemudian lihat di ayat 3. Salomo punya 700 istri dan 300 gundi. Ini kalau tiap hari arisan. Itu setelah setahun baru dapat. Nanti kalau sehari dapat 3 tapi ya. Lalu istri-istrinya itu menarik hatinya dari Yahweh gitu. Nah, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Yahweh Allahnya. Perhatikan, seperti Daud ayahnya. Kalau ayahnya Daud berpaut terus kepada Tuhan. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, Milkom, dewa orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud. Konkretnya, 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa orang Moab. Bagi Moloch, dewa Bani Ammon. Bayangkan Bapak Ibu, demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Bayangkan sekarang Salomo melakukan begitu banyak penyembahan berhala. Kemudian, karena Salomo sudah berlaku jahat seperti itu, lihat ayat 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi Tuhan menghukum Salomo dengan mengoyakkan, menyobek kerajaannya, lalu sobekannya akan diberikan kepada seorang hambanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar-benar terjadi.
setelah Salomo meninggal. Silahkan sekarang Bapak Ibu lihat bab 11 ayat 26. 11, 26 ya. Perhatikan di situ ada nama seorang pegawai Salomo. Namanya Yerobeam bin Nebat. Ketemu namanya? Iya. Nah, Ya. sekarang lihat ya, ayat 43. Ayat 43, Salomo meninggal, kemudian ia digantikan anaknya yang bernama Rehabeam. Hati-hati, pegawai Salomo namanya Yerobeam, anak Salomo namanya Rehabeam. Jangan ketukar. Nah, ketika Salomo memerintah dan membangun kota-kota, termasuk membangun Bait Allah tadi, rupanya Salomo memperlakukan orang-orang suku-suku di utara sebagai pekerja rodi. Orang-orang Yehuda, satu suku dengan Salomo kan, diperlakukan sebagai anak emas, tidak dijadikan rodi. Nah, kemudian orang-orang dari utara itu kemudian datang kepada Rehabeam. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 12. Ayat 3. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Orang-orang dari utara itu datang kepada Rehabeam, ringankan pekerjaan kami, dan kami akan tetap setia kepadamu, kami akan menjadi hamba. Tapi Rehabeam menolak permintaan mereka. Rehabeam menolak permintaan mereka dan mengatakan, kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku. Bapak Ibu taruh kelingking di pinggang coba. Dan kemudian Rehabeam bilang begitu. Ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Karena sudah mendapatkan perlakuan yang seperti itu, orang-orang dari utara memisahkan diri. Lihat ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah yang kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke rumahmu, hai orang Israel. Uruslah rumahmu sendiri, hai Daud. Kemudian pergilah orang Israel ke kemah-kemahnya, perhatikan, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Nah, kemudian ayat 20. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Kemudian ayat 21 ya. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan Benyamin.
Jadi yang tinggal di wilayah utara, Bapak Ibu, itu 10 suku. Yang tinggal di wilayah selatan itu 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Ya, jadi yang sejak orang-orang utara memisahkan diri, mengangkat Yerobeam menjadi raja, maka keturunan Daud, Rehabeam ini ya, menjadi raja hanya atas Yehuda dan Benyamin. Jadi 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Sejak itu Bapak Ibu, ada 2 kerajaan sekarang. Coba sekarang Bapak Ibu kita ke bab 14. Satu Raja bab 14. Itu ada sambungan riwayat Yerobeam kan ya. Kemudian lihat sekarang Bapak Ibu ke 15. 15, lihat ada nama Abiam. Perhatikan Raja Yehuda. Mundur sedikit dah. Bab 14 ayat 21 itu kan sambungan riwayat Rehabeam ya, anak Salomo. Lalu ayat 31, 14, 31. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Maka Abiam, anaknya, menggantikan dia. Lihat, Abiam Raja Yehuda. Kemudian 15:9, Asa Raja Yehuda. Nah, sekarang 15 ayat 25. 15, 25. Kita lihat di situ, Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Terus berikutnya 15:33. Kita ketemu dengan Baesa Raja Israel. Nah, Bapak Ibu, tolong perhatikan. Sekarang ada 2 kerajaan. Ada kerajaan Israel dan ada kerajaan Yehuda. Dalam kitab 1 Raja-Raja ini, kita menemukan sejarah 2 kerajaan tapi bercampur. Kita urutkan dulu yang kerajaan Israel ya. Jadi raja pertamanya Yerobeam. Ingat itu ya. Bapak Ibu kalau bingung, tolong langsung ngomong kalau yang ini karena bisa jadi baru. Ya. Tadi raja pertama kan Yerobeam yang memberontak tadi loh. Memberontak, memisahkan diri, membentuk kerajaan namanya Israel. Tinggalan Daud menjadi kerajaan Yehuda gitu ya. Nah, lihat Yerobeam digantikan oleh Nadab. Kita urutkan Bapak Ibu, cari raja-raja Israel. Nadab, setelah Nadab ayat 33 ada Baesa. 16:8 ada Ela, raja Israel. 16:15 ada Zimri. Terus 16:21 Omri, 16:29 Ahab, ini Ahab. Terus habis itu ada cerita tentang Nabi Elia. Tinggalkan dulu cerita Elia ya. Kita sampai sekarang gini ke 2 Raja bab 22. 2 Raja 22 ayat 52.
Ada siapa di situ? Ahasia. Ya, 52 ya Pak ya. 22 ayat 52 ada Ahazia. Ini anak Ahab. Kemudian pindah sekarang ke dua raja-raja. Cari pengganti Ahazia. Tadi itu bukan dua raja-raja 22:52 enggak. Satu Raja bab 22 ayat 52. Ada siapa di situ? Nggak tahu Pak. Loh, kok nggak tahu? Satu Raja 22 ayat 52. Iya. Coba lihat teksnya. Ini tadi kita mengurutkan. Ada Raja Israel, ada Raja Yehuda kan? Kita cari yang Raja Israel dulu. Asia. Nah, di bab ini setelah Raja Ahaz, terus di bab 22 ayat 52 ada Ahazia. Coba, udah habis kan? Dua rajanya? Satu raja udah habis kan? Nah, pindah ke dua raja-raja. Lalu cari raja yang selanjutnya. Ketemunya di bab 9. Dua raja bab 9. Ini masih Israel ya Pak. Iya, kita cari raja Yehu. Israel, Ibu, bukan Yehuda ya. Iya, Jadi belum Ahaz. selesai. Nanti akan saya bilang pasti pindah ke Yehuda. Kita Jadi ikuti ini dulu yang Ahaz. Israel. Sekarang raja 2 berapa Pak? Bab 9. Menjadi Raja Israel. Yehu. Dua raja Yehu. bab 9. Ada siapa di situ? Yehu. Yehu. Ada Yehu kan? Nah, cerita tentang Yehu agak panjang. Bab 9, bab 10. Ya. Kemudian berikutnya kita cari selanjutnya setelah Yehu. Bab 13. Dua Raja 13. Nggak usah dihafalin, pokoknya Bapak Ibu pernah lihat dan tahu bagaimana membaca. Ini Raja Israel, bukan Yehuda gitu. Yoahas. Ini ada Sekarang Yoahas, gitu ya. Yoa. 13, Yoas. 10. Yoahas Yoas. digantikan oleh Yoas. Sabar Pak. Yoas. Jangan cepet-cepet Pak. Yoahas. Yoas. enggak Bu, saya tidak cepat. Beneran saya tidak cepat. Kalau Ibu Yoas. salah nulis pasti terlalu cepat. Karena saya hanya minta sekali lagi buka. Kan dari bab 13 ayat 1 ada siapa di situ Ibu? Yoas. Yoahas kan? Coba cuma belum pindah halaman. Ayat Yoahas. 10 Yoas. ada Yoahas, Yoas. ada Yoas. Yoas. Berikut- Yoas. Berikutnya bab 14 ayat 23. Ada siapa lagi di situ? Yerobeam. Nah, perhatikan. Yerobeam bin Yoas. Beda dengan Yerobeam yang pertama tadi ya. Yerobeam. Setelah Yerobeam bin Yoas, silahkan ke 15 ayat 8. Zakaria. Ada Zakaria. Terus ayat 13. Salum. Salum 17. Menahem. Nahem 23. Pekahia. 27. Pekah. PK. Pekahia. Kan saya Pekah. tidak minta Bapak Ibu menghafalkan. Ada PK ya, ada Ahas, ada Ahasia gitu. Enggak, saya nggak minta Bapak Ibu jangankan menghafal, nulis saja saya nggak minta Bapak Ibu nulis kok. Ya. Pekahia. Pekah. 17. Ini yang terakhir. Yosea. Hosea. Nah, pada zaman pemerintahan Hosea, Bapak Ibu, Oh, ya.
dia harus menghadapi ekspansi dari kerajaan Asyur. Ingat Asyur waktu kita belajar geografi? Asyur di sebelah timur. Nah, ingat ada Asyur, ada Babel. Yang ini Asyur. Nah, kerajaan Asyur menyerbu Israel, mengepung Samaria, dan kemudian setelah menaklukkan kerajaan itu, seluruh penduduk Israel dan ibu kotanya Samaria itu diangkut ke pembuangan. Lihat 17 ayat 6. Tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan dan di kota-kota orang Madai. Kerajaan Israel, kerajaan utara, hancur oleh Asyur, penduduknya dibuang dan tidak kembali lagi. Kerajaan ini musnah, hancur. Itu artinya Bapak Ibu, 10 suku Israel diangkut ke pembuangan, enggak kembali lagi, bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Sekarang yang tertinggal hanya kerajaan Yehuda. Yehuda masih berjalan terus. Nah, kalau bicara tahun Bapak Ibu, hancurnya kerajaan Israel, hancurnya kerajaan utara ini terjadi tahun 722 sebelum Masehi. Nah, yang tertinggal sekarang hanya kerajaan Yehuda kan? Coba lihat sekarang yang jadi raja Yehuda. Di bab selanjutnya saja. Bab 18. Bab 18 ya. Kita ketemu raja siapa? Hizkia. Bapak Ibu, perhatikan keterangan di ayat 3. Apa yang Hizkia dikatakan tentang Hizkia? melakukan yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Daud. Daud jadi ukuran untuk menilai apakah raja itu baik apa enggak baik. Ya. Kemudian cerita kisah tentang Raja Hizkia itu ada di bab 18, bab 19, 20. Kemudian berikutnya dia digantikan bab 21 ya. Dia digantikan oleh Manasye. Nah, Biadab tentang Manasye Bapak dan Ibu biadab coba lihat ayat 2. Ayat melakukan 2 apa yang dan 3. jahat di Tuhan. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan di depan orang Israel. Bapak Ibu dengan mudah bisa mengingat kitab Hakim-Hakim tadi kan ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan gitu tuh. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit. Bapak Ibu, ini yang sebaliknya kita ketemu contoh raja yang jahat. Dan kejahatan raja dalam kitab Raja-Raja, nomor 1 dinilai kesetiaannya kepada Tuhan. Kemudian, lihat sekarang setelah Manasye, kita lihat ayat 19. Kita ketemu Amon ya. Lihat ayat 20. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya. Manasye, Amon, ini berbuat jahat kepada Tuhan. Tapi lihat sekarang Bapak Ibu bab 22, kita ketemu raja yang masih kecil. Ya.
Coba Yosia jadi raja umur berapa? 8 8 tahun. tahun. Nah, sekarang 8 begini. tahun. Saya buka rahasia ini ya. Lihat ayat 2. Bapak Ibu lihat ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa dia bisa begitu? Raja ini dididik antara lain oleh Nabi Yeremia. Yosia itu raja yang benar, raja yang baik, kayak Daud. Tapi yang baik itu nggak banyak. Yeremia. Yang lain banyak yang jelek, yang jahat itu tadi. Setelah Raja Yosia diceritakan cukup panjang lebar, 22 dan 23. Lihat berikutnya ayat 31 sekarang. Sorry, bab 23 ayat 31. Dia digantikan oleh Yoahas. Tadi ada nama yang namanya Yoahas di utara kan? Ada, yang namanya sama. Yoahas. Ya, lihat Yoahas ayat 32, 23 ayat 32. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu sama dengan dia menyembah berhala. Kemudian Yoahas, lihat Bapak Ibu, 23 ayat 36. Ada siapa di situ? Yoyakim. 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 Dia jahat juga, ayat 37. Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Nah, kemudian masalah muncul sekarang. Lihat 24 ayat 1. Dalam zamannya, majulah berperang Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya, tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap Babel. Ini muncul kerajaan Babel. Babel melakukan ekspansi, termasuk menaklukkan Yehuda, yang waktu itu dipimpin oleh Yoyakim. Yoyakim takluk kepada Babel, tapi kemudian berontak. Akibatnya, lihat ayat 20, ayat 2. Tuhan menyuruh gerombolan Kasdim, gerombolan Aram, Moab, Bani Amon melawan Yoyakim. Dengan kata lain, Babel mengerahkan begitu banyak orang untuk mengepung Yerusalem. Dalam pengepungan itu, Yoyakim meninggal. Dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoyakin. Namanya mirip ya. Bapaknya namanya Yoyakim. Perhatikan huruf terakhirnya itu M. Untuk mengingat saja. Anaknya bernama Yoyakin, akhirannya N. Kalau abjad kan M dulu baru N kan. Nah, Raja Yoyakin itu mengambil keputusan untuk menyerahkan diri kepada Babel yang mengepungnya. Lihat ayat 12, 24, ayat 12. Keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawainya, pembesarnya, pegawai istananya. Kemudian dia dibawa, Bapak Ibu, ke pembuangan. Ayat 15 saja. Jadi Raja Nebukadnezar, Babel tadi ya, mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan. Sama siapa aja? Ibunda raja, istri raja, pegawai istana, orang berkuasa. 16, semua orang gagah perkasa, 7.000, tukang pandai besi, 1.000. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang diangkut ke Babel. Kemudian ayat 17, dia digantikan oleh pamannya, ya, anak Yosia, saudara Yoyakin, namanya Matania.
Kemudian dia diganti namanya menjadi Zedekia. Nah, Raja Zedekia itu mulanya tunduk kepada Babel. Tapi lihat kalimat terakhir bab 24 ayat 20. Zedekia memberontak terhadap Babel. Pasukan Babel kembali mengepung Yerusalem. Kota itu dikepung lumayan lama, 2 tahun. Kemudian orang sudah pada kelaparan. Raja sampai melarikan diri. Kemudian dia tertangkap oleh pasukan Babel. Sesudah itu, Bapak Ibu, lihat 25 ayat 8. Dalam bulan yang kelima, tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan. Nebuzaradan. Ia membakar bait Allah. Jadi bait Allah yang didirikan oleh Salomo tadi dihancurkan oleh Babel. Kemudian dia membakar rumah raja, semua rumah di Yerusalem, semua rumah orang besar dibakar dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim. Sisa rakyat yang masih tinggal di kota, para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke pembuangan. 12, hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang kebun anggur dan peladang. Ini terjadinya tahun, kalau jadi Bapak Ibu, bab 24 ayat 15 tadi, itu terjadinya tahun 597 sebelum Masehi. Itu disebutnya pembuangan pertama. Yang di zaman Zedekia ini tadi, yang barusan kita lihat, pembuangan setelah penghancuran bait Allah, itu terjadinya 587 sebelum Masehi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini orang-orang Yehuda diangkut ke pembuangan. Terus pada ngapain di sana? Hidup sebagai orang buangan. Bapak Ibu silahkan membayangkan dari Israel jalan sampai ke Irak sana. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita buka Mazmur 137. Mazmur yang Bapak Ibu hafal. Mazmur 137. Bapak Ibu hafal Mazmur ini pasti. Cuman gaya aja, hafalnya dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia gitu ya. Sungai-sungai Babel. Ya, sudah ketemu? Di tepi sungai-sungai Babel. Ya, silakan nyanyi Pak, tapi bahasa Inggris. River Babylon. By the river of Babylon. Ya itu mereka. By the river of Babylon. Ya itu lagu itu kan dari sini. Sambil Bapak Ibu menangis. hafal kan lagunya? Ya, ya. Ya iya saya bilang Bapak Ibu hafal Mazmur ini tapi gaya hafalnya bahasa Inggrisnya gitu kan. Sungai Babel. Babylon, Babylon. Di tepi-tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Di sanalah, perhatikan, orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikan bagi kami nyanyian Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Enggak, lanjutnya mengerikan syairnya. Saya hanya mau mengajak Bapak Ibu, lihat ya, kitab Mazmur itu juga berisi nyanyian yang dibuat di zaman pembuangan.
Nah, ini 137 ini contoh yang paling gampang, paling jelas. Nah, sekarang udah nyanyi. Sekarang pindah lagi kita ke kitab Ezra sekarang. Dari setelah dua raja kan Tawarikh. Ya. Nah, kita ke Ezra. Kitab Tawarikh, 1-2 Tawarikh, Bapak Ibu, itu ringkasan penulisan ulang dari zaman Adam sampai zaman ini sesudah pembuangan. Nah, sekarang ke kitab Ezra ya, bab 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, oleh Yahweh Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah bagi Tuhan baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Kores itu raja Persia. Dia menaklukkan banyak bangsa dan yang sedang menjadi adik kuasa waktu itu kan Babel. Babel melemah, Persia menguat. Kemudian Persia di bawah Kores itu kemudian menaklukkan Babel. Di Babel kan banyak orang buangan, termasuk orang Yehuda. Kores memberi perintah, orang-orang buangan, pulang ke negerimu masing-masing. Tetapi bukan jadi orang merdeka. Wilayah kekuasaan Babel sekarang menjadi wilayah kekuasaan Persia. Orang Yehuda pulang ke Yehuda, tapi tidak menjadi kerajaan lagi. Yehuda menjadi wilayah kekuasaan Persia. Nah, Bapak Ibu lihat Ezra bab 2. Kita lihat di situ Bapak Ibu, daftar orang yang pulang kembali dari Babel ke Yehuda. Ada jumlahnya, ada daftarnya di situ. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Yehuda setelah pulang dari pembuangan? Yang pertama mereka lakukan, Bapak Ibu, lihat bab 3, bab 4, 5, bab 6, ya, membangun bait Allah. Tapi bedanya sekarang, waktu Salomo membangun bait Allah, itu masa kejayaan. Jadi nggak ada kesulitan dana. Ini orang Yehuda pulang ke Yehuda, ke negeri mereka. Orang buangan pulang ke negeri mereka membangun bait Allah. Mereka lakukan. Nah, kemudian pembangunan ini menghadapi macam-macam hambatan. Catatan tahun Bapak Ibu. Orang Yehuda pulang ke Yerusalem, pulang ke Yehuda, itu sekitar tahun 536 sebelum Masehi. Tahun berikutnya membangun 535. Bait Allah selesai dibangun 515. Lihat di bab 6 ya. Itu membangun bait Allah sampai selesai. Lihat sekarang yaitu pembangunan bait Allah selesai. Kemudian setelah bangunan bait Allah selesai, ada hal lain yang dilakukan. Ya, kalau membaca bab 7, Bapak Ibu, kita ketemu dengan Imam Ezra. Bab 7, kemudian bab 8,
bab 9, bab 10 itu kisah tentang Ezra. Dicampur. Tentang Ezra. Lihat sekarang bab 9. Ezra bab 9 ya. Kesalahan Salomo itu adalah kawin dengan banyak perempuan asing, lalu menyembah berhala dewa-dewi lain. Di zaman Ezra ini, orang Israel melakukan yang sama. Memperistri perempuan-perempuan asing. Padahal Tuhan sudah memberikan perintah, jangan berikan anakmu laki-laki kepada mereka dan anakmu perempuan kepada mereka. Jangan sampai ada perkawinan antara orang-orang Yehuda dengan orang-orang asing, karena itu membahayakan iman mereka. Nah, di bab 9, Bapak Ibu, orang Yehuda ngaku kalau berdosa, sudah melanggar hukum Tuhan, dan karena itu Bapak Ibu lihat bab 2, bab 10. Kesepakatan bersama. Orang-orang Yehuda menceraikan istri-istri yang berasal dari bangsa-bangsa lain, memulangkan mereka ke negerinya, termasuk anak-anak mereka, supaya mereka tetap hidup sebagai umat pilihan Allah. Kitab Nehemia, Bapak Ibu, mengisahkan hal yang kurang lebih sama. Hanya saja ada, kalau di kitab Nehemia, Nehemia membangun tembok Yerusalem dan memperbaiki kehidupan sosial di antara orang Yahudi sesudah pembuangan. Jadi yang tertinggal sekarang tinggal 2 suku ya, Yehuda dan Benyamin. 10 suku nggak pernah balik. Di Perjanjian Baru, Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan Yesus dari suku Yehuda, Paulus dari suku Benyamin. Baik Bapak Ibu, itu yang kita bisa pelajari, gambaran umum tentang isi Perjanjian Lama. Sudah langsung berdoa kita Pak Ferry ya. Iya, Pak Seto, silakan. Mari kita Mari kita berdoa. berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah menciptakan kami, dan yang telah membuat kami menjadi umat. Kami bersyukur malam hari ini kami telah melihat, membaca apa yang Kau sampaikan di dalam kitab suci. Bapa, berkatilah kami, agar firman yang Kau taburkan di dalam diri kami bertumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah. Kobarkanlah di dalam hati kami, Bapa, kasih kepadamu dan sesama kami, agar kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak.